Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMBN 1 Talango yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kajian kurma kuliah Ramadan pada pekan kedua di bulan Ramadan sebagai pengantar KBM online kita yang sudah memasuki minggu kedua menyempurnakan bahasan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari Sabtu kemarin sudah dibahas siapa orang-orang yang masuk Rabbana atina fid dunya hasanah. Hari ini, Senin ini, kita akan menuntaskan wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan di akhirat sebagai kehidupan yang selamat. Orang-orang yang hidupnya di akhirat nanti selamat, bahagia, dan sejahtera. Yang pertama ditandai ketika dia memperoleh nikmatul qabri, memperoleh kenikmatan di alam kuburnya. Karena alam kubur merupakan awal tempat seseorang di akhirat nanti. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru, kata Rasulullah di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Imam Nawawi, Banten. Barang siapa yang ketika di alam kuburnya sudah selamat, memperoleh kemudahan, memperoleh kenikmatan, maka kelak di akhirat, di hari kiamat akan lebih mudah dijalaninya oleh orang-orang yang seperti ini. Karena bagi orang mukmin, alam kubur itu merupakan raudhatun khadra, merupakan kebun dan taman yang hijau dan menyejukkan, yang luasnya sampai 70 dirok atau kurang lebih 431 meter. Dan di alam kubur itu, bagi orang mukmin, alam kuburnya akan disinari oleh Allah, bercahaya, diberikan penerangan, diberikan cahaya kal qamari yaumil badri, akan seperti malam bulan purnama. Luar biasa begitu nikmatnya orang-orang mukmin ketika berada di alam kuburnya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang ditandai dengan taisirum fil mahsyar, memperoleh kemudahan di hari kiamat. Ini kelanjutan dari yang pertama tadi. Ketika di alam kuburnya sudah mudah memperoleh kenikmatan, kata Nabi, sesudahnya di hari kiamat memperoleh taisirun fil mahsyar, dimudahkan ketika hari pembalasan, hari penghitungan amal di hari kiamat nanti. Pada hari kiamat, di saat Allah sudah mengumpulkan semua makhluknya, sudah dibangunkan dari alam tidurnya semua, malaikat memanggil terhadap hamba-hamba Allah dengan panggilan aina ahlul fadli, kata malaikat, mana golongan orang-orang yang memperoleh fadl, keistimewaan, keutamaan dari Allah. Ada kelompok-kelompok yang maju ke hadapannya untuk dan mengatakan, kami malaikat yang termasuk ahlul fadli. Kenapa kalian semua mengatakan diri kalian sebagai kelompok-kelompok yang memperoleh fadl, keistimewaan dari Allah? Karena kami semua adalah orang-orang yang idza dulimna sabar wa idza nusi'u afauna. Ketika kami malaikat didolimi, dianiaya, ketika hidup di dunia, kami malah memaafkannya. Kami tidak membalasnya, tapi kami sabar atas aniaya atau kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada kami. Dan ketika kami dihina, kami diinjak-injak harkat dan martabat kami direndahkan, tapi kami memaafkan
orang yang seperti itu. Maka malaikat, fadkhulu, fadkhulu, masuklah kalian semua ke dalam surga. Fa ni'ma ajrul amilin. Inilah kenikmatan yang terbaik bagi orang-orang yang amalnya baik di muka bumi. Artinya orang yang sabar dan orang yang selalu memaafkan akan dimasukkan dan dipanggil pertama kali oleh malaikat Allah pada saat hari kiamat nanti. Yang kedua, malaikat memanggil, aina ahlus sabri, mana orang-orang yang ahli sabar, golongan-golongan orang yang sabar yang mana? Datanglah ke hadapan para malaikat Allah. Kami, ya malaikat, kelompok-kelompok yang sabar ketika hidup di dunia. Mengapa kalian mengatakan diri kalian semua termasuk orang-orang yang sabar? Karena nasbiru ala musibatillah. Kami sabar ketika diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian virus corona pada saat ini. Ketika kita menyabarinya dan berusaha untuk mencari jalan keluar agar terselamat dari virus yang berbahaya ini, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang kedua yang akan dipanggil oleh malaikat di hari kiamat nanti sesudah para orang-orang yang memperoleh keistimewaan. Yang ketiga, malaikat akan memanggil ainal muhibbun, mana orang-orang yang cinta kepada Allah. Datanglah kelompok-kelompok ini. Kami, ya malaikat, orang-orang yang cinta kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan orang-orang yang dicinta oleh Allah? Karena kami natahabu fillah wa natabadulu fillah. Kami orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan kami orang-orang yang selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Maka tiga kelompok ini yang oleh Allah, kata Rasulullah, akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam surganya Allah, yang dimana hisab tidak diberlakukan untuk kelompok-kelompok yang seperti ini. Allahumma ja'alna minhum. Yang ketiga, anak-anakku, yang hidupnya fid dunya fid akhirati hasanah adalah yang mereka duhulul jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah termasuk orang-orang yang di dalam doa fil akhirati hasanah. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di surga itu ada 8 pintu. Ada pintu pertama yang dinamakan pintu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diperuntukkan oleh Allah kepada para anbiya, para nabi, para rasul, dan juga para syuhada. Serta yang keempat, orang-orang yang askhia, orang-orang yang suka berderma, orang-orang yang suka berbagi, orang yang dermawan, yang suka bersedekah. Yang kedua, ada pintu yang dinamakan pintu musallin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menyempurnakan sholat dan wuduknya. Makanya anak-anakku, rajinlah sholat. Biasakan hidup ini berwuduk. Seperti yang sudah disampaikan pada bahasan-bahasan sebelumnya. Yang ketiga, babul muzakkuna amwalahum. Ada pintu yang diberi nama dan diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang berzakat, menunaikan zakat mal, menunaikan zakat fitrah, dan zakat-zakat lainnya dari harta yang dimilikinya. Ada yang keempat, babul amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Diperuntukkan bagi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran dan kejahatan. Ada yang kelima, babu qat'in nafsi anis syahwati, pintu atau tempat atau surga yang diperuntukkan oleh Allah bagi hambanya yang ketika di dunia menahan hawa nafsunya dari berbuat kemungkaran dan kejahatan. Dan yang keenam, ada pintu babul hujjaji wal mu'tamirin, pintu yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang menunaikan haji dan juga umrah. Dan yang ketujuh,
Ada pintu yang dinamakan dengan Babul Mujahidin, diperuntukkan bagi Allah, bagi orang-orang yang berjihad, berjuang menegakkan ajaran agama Allah. Dan yang kedelapan, ada yang namanya Babul Ladina Yagudduna Absarahum Anil Maharim. Ada pintu atau ada surga yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ketika hidupnya di dunia ini. Yang keempat, anak-anakku, tanda dari wafil akhirati hasanah liqa'ullah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, melihat Allah secara langsung ketika ada di ketika ada di surganya Allah. Itu kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang paling nikmat dari berbagai kenikmatan yang ada, termasuk kenikmatan yang ada di alam surga. Karena kata Rasulullah, arba'atun khairum minal jannah. Ada 4 yang lebih nikmat, lebih baik dari surga. Yang pertama, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Masuk ke surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Sudah pasti, anak-anakku sekalian, surga itu baik. Tapi ketika kita masuk ke dalam surga, tentu lebih baik dari surga itu sendiri. Yang kedua, khidmatul malaikah, mendapat pelayanan dari para malaikat Allah. Dan yang ketiga, jiwarul anbiya, bertetangga, berteman dengan para nabi. Siapa? Tadi sudah disampaikan, di antaranya orang-orang yang sudah terbiasa dengan bersedekah. Insya Allah orang-orang ini akan berada bersama dengan para nabi, bahkan bertetangga dengan nabi. Dan yang keempat, ridho ay liqa'ullah, mendapat keridhaan Allah. Dalam hal ini bukan kemudian orang yang masuk surga tidak mendapatkan kenikmatan Allah, tapi yang dimaksudkan dalam ridho Allah di sini yang dapat melihat Allah secara langsung di surga nanti. Allahumma ja'alna minhum. Itulah anak-anakku makna atau penjelasan dari wafil akhirati hasanah, orang-orang yang hidupnya di akhirat baik. Yang pertama, di alam kuburnya sudah mendapatkan kenikmatan, ketika di hari kiamat memperoleh kemudahan. Dan yang ketiga, dimasukkan oleh Allah ke surganya. Yang keempat, orang ini berjumpa, melihat Allah secara langsung. Allahumma ja'alna minhum. Oleh karenanya ketika kita sudah berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih, itu dikatakan dengan doa sapu jagat, yang artinya sudah tercantum, termaktub apa yang kita butuhkan di dalamnya. Dunia dan akhirat sudah ada di dalam doa ini sendiri. Tugas kita anak-anakku untuk selalu berusaha dan berdoa, karena doa adalah silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Yang ketika kita bisa memanfaatkan senjata itu, maka kita akan bisa meraih manfaatnya. Jika tidak kita pernah berdoa, maka akan tumpullah senjata kita. Oleh karenanya berdoalah dan berdoalah, karena la yaruddul qada'a illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir qada'nya Allah kecuali dengan doa. Artinya anak-anakku, kita tidak bisa kemudian berkata bahwa kalau bukan ajalnya tidak akan kita mati, walaupun kita sudah berbuat apa saja. Tidak bisa seperti ini. Kita punya doa, yang doa bisa merubah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamat dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.